Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka. Pada video sekarang ini kita akan membahas tentang statistika, mereview materi statistika, terutama tentang penyajian data. Di SMP kita sudah mempelajari tentang statistika, yaitu tentang menyajikan data, menentukan ukuran pemusatan dan sebaran data tunggal. Di SMA kita akan mempelajari hal yang sama, bedanya kalau dulu mengolah data tunggal, sekarang mengolah data kelompok. Ingat pesan ibu, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Statistika yang dipelajari di SMA, ada statistika deskriptif di matematika umum semester pertama, materinya tentang penyajian data kelompok, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran dari data kelompok. Dan nanti di matematika peminatan semester kedua, ada statistika induktif atau statistika inferensi, materinya tentang distribusi dan fungsi peluang binomial, serta distribusi normal dan fungsi peluang distribusi normal. Statistika itu mengolah data. Data yang kita olah bisa berupa data kualitatif atau kategori, jenisnya bisa nominal atau ordinal, tapi ini kita tidak akan pelajari di SMA. Yang akan kita pelajari adalah data kuantitatif atau data numerik. Bisa berupa interval atau rasio. Contoh yang interval misalnya ukuran temperatur air, ukuran suhu tubuh, 0 derajat suhu air misalnya bukan berarti tidak memiliki suhu si air itu. 0 derajat memiliki sifat relatif. 0 derajat Celcius itu sama dengan 30 derajat Fahrenheit misalnya. Jadi tidak berarti tidak ada suhunya. Berbeda dengan rasio misalnya, contohnya jumlah buku biografi di perpustakaan sekolah. Kalau 0, ya memang bukunya tidak ada. Demikian. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian data. Di SMP, kita membahas tentang data tunggal. Kita sudah pernah menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel distribusi frekuensi misalnya, atau dalam bentuk diagram. Bisa diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan sebagainya. Misalnya ada data dari 10 siswa yang datang ke sekolah, diukur suhunya dalam derajat Celcius, seperti ini, dan ternyata misalnya didapatkan dari 10 orang itu yang suhunya 35,6 derajat ada 1 orang, yang 35,8 derajat ada 2 orang, yang 36,0 derajat ada 4 orang, yang 36,2 derajat ada 2 orang, yang 36,4 derajat ada 1 orang. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini kita bisa membuat diagram batang dengan mudah, dan kita dapatkan seperti itu. Untuk diagram-diagram yang lainnya tidak ditampilkan di sini. Ini materi mengulang yang di SMP. Nah, di SMA kita akan belajar tentang distribusi frekuensi data kelompok, sekaligus dengan histogram dan poligon frekuensinya. Dari buku matematika kelas 12, buku siswa, ada persoalan bahwa seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei diberikan di bawah ini. Data disajikan dalam satuan tahun. Ada 80, banyak sekali. Kalau dinyatakan sebagai data tunggal, cukup repot pengolahnya kalau dilakukan secara manual. Untuk data yang banyak, yang lebih dari 30, biasanya dikelompokkan dalam beberapa kelas. Yang panjang kelasnya sama. Nah, tapi terlebih dahulu kita periksa berapa banyaknya data? 80. Berapa data terkecil? Data terkecilnya adalah 16. Data terbesarnya 40. Jangkauannya
adalah selisih dari data terbesar dengan data terkecil, 40 kurang 16, 24. Banyak kelas, kita tetapkan 5 misalnya. Kebetulan ambil dari contoh di buku. Sebenarnya, banyak kelas itu, untuk menentukannya ada aturan. Nanti kita bahas belakangan. Banyak kelas 5, panjang kelasnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. 24 dibagi 5, kita bulatkan 5. Kita dapatkan kelasnya misalnya 16 sampai 20, 21 sampai 25 dan seterusnya sampai 36 40. Boleh nggak kalau kita mulai dari 17? Kalau dimulai dari 17, maka nilai minimumnya tidak masuk. Kalau mulai dari 15, kalau dimulai dari 15, nanti akhirnya di sini 39, 40-nya nggak masuk. Ini kebetulan yang paling cocok untuk dinyatakan sebagai kelas-kelasnya di kasus data kita ini. 16 sampai 20, 21 sampai 25, ini adalah kelasnya. Nah, antara 20 dengan 21, itu ada yang disebut dengan tepi kelas. Di kelas pertama, tepi kelas bawahnya adalah 15,5. Dan tepi kelas atasnya adalah 20,5. 20 tambah 21 dibagi 2. Kalau kelas 21 sampai 25, tepi-tepinya 20,5 sampai 25,5. Tepi bawah, tepi atas. Dan ini frekuensi yang kita dapatkan. Berapa banyak yang antara 36 sampai 40? Yang warna merah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan seterusnya, ini sudah bisa dilihat di buku siswa. Sekarang kita lihat histogramnya. Histogram itu adalah diagram yang menyatakan frekuensi dari masing-masing kelas. Kelas yang pertama, 19 frekuensinya. Kita ambil tepinya, tepi ke bawah dan tepi atasnya. Antara 15,5 sampai 20,5 itu sebagai panjang kelas, dan tingginya adalah frekuensi. Ini persegi panjang yang diperoleh dari panjang kelas dengan frekuensi di kelas itu. Histogram dinyatakan dalam bentuk persegi panjang seperti ini. Sementara poligon adalah diagram garis yang berwarna merah ini yang diperoleh dari koordinat dengan absisnya adalah titik tengah dari kelas dan ordinatnya adalah frekuensi di kelas itu. Demikian histogram dan poligon. Kemendikbud kebetulan punya kamus istilah statistika. Alamatnya di sini bisa diunduh. Ini penjelasan histogram dan poligon dari kamus tersebut. Tidak akan dibacakan, dibaca sendiri saja. Selanjutnya, tadi bagaimana kalau kelasnya kita tentukan menggunakan aturan. Aturannya namanya aturan Stargess. Jika banyak data adalah N, maka banyak kelas menurut aturan Stargess adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Karena banyak data kita ada 80, maka banyak kelas menurut aturan Stargess mestinya K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma 80. Kurang lebih 7. Dengan panjang kelas berarti jangkauan dibagi banyak kelas, 24 dibagi 7, 3,4, kita bulatkan 4. Dan tabel serta histogram dan poligon frekuensinya bisa kita dapatkan dengan kelasnya sebanyak 7. Dan frekuensinya kita harus lihat ke data yang tadi. Anak-anak, ada Google Chat. Google Chat bisa membuat banyak chat. Salah satunya histogram. Kalau kita bekerja menggunakan dalam desain web, membuat halaman web, maka kita bisa membuat histogram menggunakan Google Chat. Alamatnya di sini. Untuk data kita, Google Chat memberikan histogram yang berbeda.
Data dikelompokkan menjadi 6 kelas. Kita punya persegi panjang sebanyak 6 kelas. Seperti itu. Dan kita akan masuk ke OGIF sekarang. OGIF itu grafik frekuensi kumulatif. OGIF itu berupa kurva sebaran yang menyusuri huruf S. Disebut OGIF oleh Galton, ini diambil dari istilah arsitektur. OGIF itu ada OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif adalah grafik frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau kita ambil tabel distribusi frekuensi yang 5 kelas, yang kelasnya ada 5, ditambah yang kelas 0 tambahan, dan kita ambil tepi atas kelasnya, 15,5, 20,5, dan seterusnya. Frekuensi kumulatif yang kurang dari ini, nah, yang kurang dari 20,5, 19 tambah 0. Yang kurang dari 25,5, ini 15 tambah 19 tambah 0. 34. Dan seterusnya. 3 baris berikutnya kita dapatkan 15, 71, dan 80. Dan OGIF-nya kita dapatkan padanan dari 15,5,0, 20,5 dengan 19, absisnya 25,5, dan ordinatnya 34, dan seterusnya sampai 40,5 untuk absisnya dan ordinatnya 80. Anak-anak, kalau di tabel distribusi frekuensi, yang paling banyak di sini ada kelas yang ketiga, 21. Dengan tepi kelasnya 25,5 sampai 30,5. Langsung kelihatan angkanya. Kalau di OGIF, kita bisa melihat garis ini. Kalau garisnya semakin tegak, itu menunjukkan frekuensi yang banyak. Dan yang ini yang paling tegak nih. Maka ini adalah yang kelas yang paling banyak frekuensinya. Yaitu sama ya, 25,5 sampai 30,5. Dan yang paling mendatar, ini yang paling kecil frekuensinya. 9, dengan mengabaikan yang kelas 0 ini. Demikian OGIF positif, dan selanjutnya OGIF negatif. OGIF negatif adalah grafik frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau yang tadi ambil tepi atas kelas, sekarang kita ambil tepi bawah kelasnya. Yang lebih dari 15,5, berarti jumlahkan ini semua. Ada 80. Yang lebih dari 20,5, lebih dari 20,5 nanti 15, 21, tambah 16, tambah 9, ada 61. Dan seterusnya. Kita dapatkan OGIF-nya seperti ini. Pasangan 15,5 dengan 80, 20,5 dengan 61, dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.